Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo sahabat BT, perkenalkan nama saya Yoga Saputra dengan NIM 8599073. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Bandar Lampung Salonga MPTI Kabupaten Tulang Bawang. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan melakukan praktikum tentang listrik dan magnet. Yang kita akan melakukan praktik yaitu percobaan arus dan tegangan listrik. Tujuan dari praktikum ini adalah menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang saya gunakan ada baterai, kabel penjepit, bohlam lampu, dudukan baterai 3 buah. Jenis bahan yang saya gunakan untuk pengamatan antara lain kawat besi, karet penghapus, kawat tembaga, grafit atau mata pensil, kayu, kertas, air keran, air garam, tas plastik, dan sendok perak. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan, di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum OHM, besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Mari teman-teman kita lihat bahan-bahan mana yang termasuk kelompok konduktor dan isolator. Yang pertama pada kawat besi. Ternyata pada kawat besi lampu dapat menyala karena besi dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang kedua pada kawat tembaga. Ternyata pada kawat tembaga lampu menyala karena kawat tembaga menghantarkan listrik atau konduktor. Yang ketiga pada sendok perak. Pada sendok perak lampu dapat menyala karena sendok perak dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang keempat pada kayu. Ternyata pada kayu lampu tidak dapat menyala karena kayu tidak dapat menghantarkan listrik atau isolator. Yang kelima pada kertas. Pada kertas lampu tidak dapat menyala karena kertas tidak menghantarkan listrik atau isolator. Yang keenam pada karet penghapus. Ternyata pada karet penghapus lampu tidak dapat menyala karena karet penghapus tidak dapat menghantarkan listrik atau isolator. Yang ketujuh pada air keran. Ternyata lampu tidak dapat menyala karena air keran tidak menghantarkan listrik atau isolator. Yang kedelapan pada air garam.
Ternyata pada praktikum saya di air garam itu lampu tidak dapat menyala. Seharusnya pada air garam itu lampu dapat menyala menghantarkan listrik sedikit. Kemungkinan air garam ini bercampur dengan air zat karat yang ada di daerah saya sehingga zat listriknya berubah menjadi zat karat. Yang kesembilan, pada kantung plastik. Ternyata pada kantung plastik lampu tidak dapat menyala karena kantung plastik tidak dapat menghantarkan listrik atau isolator. Yang terakhir, pada grafit atau mata pensil. Pada grafit atau mata pensil, lampu dapat menyala karena grafit atau mata pensil menghantarkan listrik atau konduktor. Kesimpulannya, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menghantarkan dinamakan isolator. Percobaan kedua, tegangan listrik. Buatlah rangkaian seperti berikut. Amati apakah lampu hidup atau tidak. Ternyata hasilnya lampu tidak menyala karena kedua ujung kabel berada di sisi positif. Yang kedua, buatlah rangkaian seperti berikut. Kemudian tempelkan ujung kabel ke sisi positif dan negatif. Amati apakah lampu menyala atau tidak. Ternyata hasilnya lampu menyala. Namun agak redup karena muatan listriknya tidak terlalu besar. Yang ketiga, buatlah rangkaian seperti berikut. Amati apakah lampunya menyala atau tidak. Ternyata lampu menyala lebih terang daripada sebelumnya karena muatan listrik lebih besar. Yang terakhir, buatlah susunan rangkaian seperti berikut. Amati lampu menyala atau tidak. Ternyata lampu menyala lebih terang daripada sebelum dan sebelumnya. Hal ini terjadi karena tegangan listrik lebih besar daripada sebelumnya. Jadi, tegangan listrik adalah beda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir dan semakin kuat efek yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan, maka akan semakin cerah cahaya yang dihasilkan oleh lampu. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan energi listrik. Buatlah alat seperti berikut ini. Ada kabel, batu, dan kawat listrik. Seharusnya di situ ada pentul korek, tetapi di daerah saya pentul korek sudah tidak ada sehingga saya menggunakan alat dan bahan yang seadanya. Setelah dirakit, kita tutup ujungnya dan kita amati apa yang akan terjadi pada lilitan kawat. Teman-teman, seharusnya setelah 2 menit kawat dibiarkan itu langsung dimasukkan pentul korek, tetapi saya tidak ada pentul koreknya.
Lilitan kawat yang saya sudah buat itu saya ganti dengan lilitan kawat dari korek api. Karena pada lilitan kawat yang awal saya buat itu tidak terjadi apa-apa. Dari praktikum ini kita mengetahui bahwa listrik dapat menghantarkan panas. Walaupun tidak ada pentul korek yang bisa terbakar karena panasnya, tetapi tangan saya yang berada pada ujung sisi positif dan sisi negatif itu terasa panas dan batunya pun sudah mulai panas. Kita akan mengukur suhu yang ada pada lilitan kawat menggunakan termometer. Ternyata suhunya adalah 33,4 derajat Celcius. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dan praktikum IPA saya. Saya menyadari bahwasanya pada praktikum kali ini lebih buruk daripada praktikum yang sebelumnya karena di percobaan energi listrik seharusnya saya menggunakan pentul korek, tetapi di daerah saya tidak ada teman-teman. Saya sudah berusaha mencari di sekeliling daerah saya, menanyakan dari toko satu ke toko yang lainnya, ternyata tidak ada. Sehingga saya menggunakan alat yang apa adanya saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.